Sudah. Ibu ini mirip menteri ibu menteri keuangan ya. Lakinya nggak mirip, Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Ah, apa yang perlu saya obati, Bu? Ah, Apa yang perlu Emang- saya obati malam hari ini? Pak Ustaz dokter. Dokter. Oh iya, Hati. saya dokter akal masalahnya. Ini yang kita bahas sebenarnya kan masalah vertikal nih. Apa vertikal apa? Ya vertikal, hubungan vertikal ya ketuhanan lah ke atas. Terserah, boleh, silakan. Tidak horizontal kemanusiaan ya kan. Oke. Oke. Mau bawa apa? Tolong. Bahasa apa nih, Ibu? Pak Ustadz beri saya pencerahan apa yang wah yang bisa saya imani di Islam gitu. Baik, sebentar sebelum ke situ ya, PR kemarin udah diselesaikan belum? Yang mana Pak Ustadz? Udah Pak Ustadz. Nah, lupa PR-nya. Ya. Kalaunya lupa PR disetrap guru, Bu, di sekolah. Lupa dia, teman-teman. Masalah anu. Iya. Iya. Itu kan setelah saya baca itu tentang perjamuan Yesus dengan murid-murid, itu perjamuan yang terakhir ya. Iya. Siapa itu Jadi si Anu? Yesus di situ Yesus berkata di mana ada yang bertanya murid di mana, di rumah si Anu lah. Contoh di rumah Pak Ustadz PI kita ya, Pak Yusuf PI. Jadi gak disebut si Anu. Dan saya lihat di Google juga Anu itu penunjukan ke seseorang yang tak disebut namanya. Yang pasti Yesus dan 12 murid mengadakan perjamuan Paskah di suatu tempat di rumah si Anu. Gitu. Di rumah si Anu, di rumah siapa Anu itu? Ya gini, kalau Alkitab itu yang sulit-sulit, ya Pak Ustadz, itu kan bahasa Ibrani, ini kan Bible Kristen asli atau buatan. Itu bahasa Ibrani yang ditranslate ke bahasa Inggris, lalu bahasa Inggris, dunia Amerika yang paling banyak memproduksi Alkitab, ditranslate ke bahasa Indonesia. Ada yang ke bahasa Batak, ada yang ke bahasa Sunda, kemana-mana. Semua itu dari Ibrani ke bahasa Inggris ke yang lain. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Iya, terus tadi si Anu tadi siapa namanya? Kan saya cari namanya, siapa si Anu? Kalau Tapi, coba saya gini ya Bu ya, kayak gini, contoh ya kayak gini ya. Kalau saya meminta Anda, Ibu Karyana, ya, Anda pergi ke tengah kota, ya, sampaikan HP saya kepada si Anu. Kira-kira Anda ketemu nggak orangnya di tengah kota? Ya, mungkin di Bible aslinya itu si Anu itu disebut, tapi dibuat kata si Anu itu penunjukan kepada nama seseorang. Tapi maknanya nggak terlalu penting di situ. Loh, maknanya kalau nggak terlalu penting karena kalau nggak penting, di rumah siapa? Bu, kalau kagak penting ya, itu adalah rumah orang yang ditempati Yesus, akan ditempati Yesus mengadakan Paskah, penting itu. Iya, Paskah itu kan ya suatu rutinitas yang di zaman itu yang mereka lakukan, dan itu di situ penentunya bahwa siapa pengkhianat pada saat itu. Ya, pengkhianat itu Judas yang di sebelah kirinya, yang selalu menempel kepada Yesus, merasa ya itulah pengkhianat lah, gitu. Apa hubungannya Anu dengan pengkhianat, Bu? Pokoknya itu tuan rumah si Anu itulah, Pak. Pokoknya tuan rumah, nggak ada namanya gitu. Ya, karena Gak jelas sekali di kitab, Bu. Gini Pak Ustadz, contoh nih, kita wirid di rumah siapa? Ini hari Jumat ini wirid di rumah siapa, ibu-ibu? Di rumah si Anu, di rumah si Ibu Karyana, di rumah si... Nggak terlalu penting. Itu kan ada ketahuan. Di rumah si Anu, Ibu Karyana kan ada Anu namanya. Terlalu, saya rasa terlalu ini kita bahas tentang si Anu itu. Ya, karena saya pikir dia bukan tokoh, bukan siapa-siapa, hanya tuan rumah yang
bersedia di mana pada saat itu mereka pasca itu Lah. kira-kira. Meskipun begitu Ibu, ya meskipun bukan tokoh, tapi kan itu membuktikan bahwa kitab Anda itu nggak jelas gitu loh. Ya, iya, hal sekecil itu aja kagak jelas kitab Anda. Saya sudah bilang tadi Pak Ustadz, itu terjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya kan? Aduh. Jadi saya harus cari lagi ke bahasa Ibrani. Siapa sih anu itu, tapi nggak terlalu penting gitu. Yang penting sekarang hikmahnya seperti apa. Kan gitu. Boleh kita ganti apa? Iya, gak usah dipaksa ya teman-teman, si Anu nggak jelas dah. Karena nggak semua dia dituliskan hal-hal yang tidak terlalu merujuk kepada ketuhanan. Itu yang saya maksud tadi, itu kan kemanusiaan. Hal yang vertikal yang mengurusi dengan ketuhan. Itunya sekarang makanya di Komal-Komal ini selalu membahas yang paling fundamental adalah siapa Tuhanmu. Kan begitu Pak Ustadz. Oh, ya baiklah. Ya, kita bahas ketuhanan, baik, oke? Baik. Menurut Ibu, Tuhan Ibu kayak gimana? Saya pengen dengar dulu. Ya, Tuhan saya adalah Bapa yang di sorga. Bukan Yesus. Jadi saya udah pernah ceritakan seperti apa sosok Bapa itu. Saya mengetahui sosok Bapa itu, Bapa yang di sorga atau Allah Bapa. Ya saya nggak tahu itu Allah menurut Muslim ya. Menurut kami Allah Bapa, yaitu Yahweh, Elohim. Banyak penyebutannya namanya. Jadi Bapa itu dia berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapa berfirman melalui kata-kata Yesus dilahirkan. Gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Terus hari ini engkau kuperanakan. Ada tertulis kan? Ada tertulis Pak Ustadz. Udah sering baca kan? Ya, Anda jelaskan dulu pemahaman ketuhanan Anda gitu. Saya dengar dulu. Jadi di sini yang sering kabur pemikiran Pak Ustadz. Kenapa menuhankan manusia? Padahal manusia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di situ kelirunya, selalu bilang kenapa Kristen menuhankan manusia? Kita menuhankan manusia sewaktu dia manusia, tidak ada yang mengakui dia Tuhan selain murid yang 12. Tidak ada. Mereka murid sendiri tidak tahu bahwa dia Tuhan. Engkau siapa Tuhan? Siapa engkau gitu kan? Guru kan. Jadi dia bisa hamba, dibilang murid, dia bisa hamba, bisa murid, bisa guru, bisa nabi. Ya pokoknya yang jelas dia punya silsilah dari Maria. Waduh. Nggak jatuh dari langit blok gitu, enggak. Begitu. Nggak jelas ketuhanannya Ibu ini ya. Pak Ustadz karena nggak mengerti. Sifat-sifat Tuhan nanti, itu kayak gimana menurut Anda? Pasti asik deh, asik. Pokoknya. Ya menurut Anda sifat Tuhan Anda kayak gimana? Maha adil, maha penyayang, maha kasih, maha adil, maha penyayang, maha tahu. Jadi maha adil. Tapi Pak jadi Ustadz, gini. Bentar, Yesus itu jadi maha adil. No. Hah? No. Terus? Yang maha itu, maha adil, maha tahu, maha kuasa ada di Bapa. Yesus? Yesus tidak. Tidak maha. Tidak. Oh, tidak maha. Dia utusan, dia anak. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu sebagai anak utusan lahir melalui Maria dan manusia 100%. Bukan Tuhan. Dia Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Pada Yesus nggak ada yang menuhankan. Setelah dia bangkit, baru kita hormati sebagai Tuhan. Hah? Gitu. Setelah dia bangkit baru dijadikan Tuhan. Ya, itulah yang diimani Kristen sekarang. Berarti waktu dia baru dilahirkan Maria bukan Tuhan gitu? Tidak ada yang tahu dia Tuhan. Waduh. Unik kan? Kenapa Lukas mencatatkan tahu, Bu? Di Lukas 2 nomor 11 tuh.
Hanya orang-orang tertentu. Petrus tahu, Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah gitu. Terus Ini dari Tuhan mana macam kamu tahu? apa kayak gitu, teman-teman? Lucu juga ibu ini penjelasannya. Yesus kan Waktu Yesus baru ke dunia, bukan Tuhan, belum jadi Tuhan. Habis dia mati lalu bangkit, baru itu jadi Tuhan. ini ya kan ada sejarah dan kronologis. Ah. Ya kan? Sejarah dan kalau kita tidak tahu urutan-urutan itu akan tidak sinkron. Ya. Jadi Yesus itu sudah ada di sebelah kanan Bapa jauh sebelum dilahir, belum nama Yesus. Oh, belum nama Yesus. Belum. Jadi Iya, jadi Yesus waktu sejak dia lahir dari Maria, dari manusia. Bu, jadi waktu Yesus di dunia itu dia membangkitkan orang mati. Itu bukan Tuhan. Ya nggak ada orang dia tahu Tuhan, dia hanya dibilang nabi, guru. Iya, Biasa. orang banyak orang nggak tahu kata ibu. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia Tuhan atau bukan? Waktu dia membangkitkan orang mati, orang yang bertanya sekarang kita sekarang tahu bahwa dia Tuhan. Tapi yang waktu itu tidak tahu. Iya, waktu itu tidak tahu. Yang saya tanya, waktu dia membangkitkan orang mati, menurut ibu dia Tuhan atau bukan? Pada saat itu dia manusia biasa punya kuasa kan Tuhan Bapa berkata berfirman dia Yesus diberi kuasa di bumi dan di sorga. Oh, berarti bukan Tuhan juga kuasa itu ya? Dia lakukan. Waktu membangkitkan orang mati itu dia bukan Tuhan juga, ya. Bukan. Tapi gini. kayak gimana ibu? Kayak gimana? Beda gini. Bu, yang ini saya ibu, ya, yang bener dong jelasinnya. Di saat dia di zaman itu orang tahu dia nabi. Pertanyaan Banyak. saya dulu Pak Ustadz. Banyak. Siapa? Nabi Muhammad orang tahu, nabi. Tidak ada dari zaman dahulu Musa siapa nggak ada tahu nabi nggak tahu oh ini nabi nih. Loh, Yesus Pada zaman itu Musa nabi, tidak orang-orang tahu. juga tahu, Bu. Yesus itu disebut nabi dari Nazaret, orang-orang udah tahu. Itu makanya dibilang Yesus nabi. Tidak ada nabi. Yesus kan bukan nabi. Tapi Yesus orang nabi di mengatakan kitab nabi. Anda. Gimana sih? Yesus itu nabi di kitab Anda. Ini Yesus itu dia dikatakan hamba Allah, ada dikatakan dia nabi, dikatakan guru, dikatakan firman. Kadang-kadang dia namanya firman, Yesus, juru selamat, penebus. Semua kata-kata itu disandang oleh Yesus. Gitu. Dia pakai itu semua. Mau dia bilang ada orang kafir bilang itu anak manusia. Kafir di luar yang beragama ya, itu di dunia lain. Ada bilang itu anak manusia itu. Itu yang menyalibkan itu dibilang kami menginginkan dia harus disalibkan. Dia anak manusia, bukan Tuhan. Kesalahan Yesus kenapa disalibkan? Dasarnya apa? Coba. Pak Ustadz tahu nggak dasarnya Yesus kenapa dia disalibkan? Aduh, nanti dulu ke situ, Bu, kita bahas ketuhanan, ya, bukan penyalipan. Malah melebar ke sana ke penyalipan. Yang kita bahas itu ketuhanan, maha adilkah? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu menurut Ibu kan? Yang berkuasa itu Bapak. Lalu kenapa Ibu sekarang menyembah Yesus? Gini Pak Ustadz. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa di bumi dan di surga. Terus? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertama kali terjadi perpecahan di surga. Lucifer membangkang kepada Bapa karena Yesus di sebelah kanan Bapa sebagai anak, sebagai tangan kanan Bapa disembah oleh malaikat-malaikat. Lucifer cemburu. Terus? Itu pertentangan besar di surga, Pak, sehingga Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia provokatori jatuh ke bumi ini, menggoda bumi ini yang situasinya bumi ini dalam situasi suci. Adam Hawa itu suci pada mulanya. Sejak Ini ke Adam ke Hawa pula. Konsep ketuhanan Bu ngapain? Ke Adam ke Hawa.
Jauh kali ibu ini ya. Aduh, kita itu bahas konsep ketuhanan ya. Tapi, Adam ke Hawa Pak, pula. satu komal di inspirasi. Ini mereka sudah tersosialisasi dan sudah paham. Ah, Tidak ada lagi perdebatan untuk itu. Tidak ada lagi. Karena saya sudah fix ceritakan sejarah penciptaan mulai dari Alfa dan Omega, terciptanya Yesus, terciptanya iblis, terciptanya Adam Hawa, sampai turun ke Mur, sampai Yesus baik, lagi Bu, kembali gini. untuk menebus dosa manusia. Bu, gini, ya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Nah, Tuhan lagi teman-teman. Tidak ada yang menuhankan dia. Ini kayak gimana Tuhan lagi kata ibunya? Jadi Sebentar. Sewaktu Yesus dilahirkan Maria, dia itu Tuhan atau bukan gitu? tidak ada yang tahu dia Tuhan. Padahal sejujurnya dia adalah Tuhan yang dari surga diutus. Nah, Kedatangan waktu Yesus ke bumi ini untuk hal penyelamatan. waktu sebagai dia Tuhan. waktu orang-orang tidak tahu dia Tuhan, padahal dia Tuhan menurut ibu. Betul, itu yang benar. Ya, berarti yang lahir itu Tuhan, betul? Betul. Ah, habis Tapi itu semua waktu yang disalib Semua tuh menolak. biarin orang menolak gitu. Waktu yang disalib pemahaman Anda betul Tuhan itu? Betul. Jadi Tuhan tersalib. Yes. Ah, Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa ikut tersalib. Tidak. Loh, kenapa pecah? Katanya satu tiba-tiba misah. Kayak gimana? Pak, itulah yang sesama Kristen pun bisa berbeda. Iya, Ya, Pak. katanya Ada aku yang dan bilang, Bapak satu. ini, Waktu Pak. di tiang salib kenapa misah? Coba. Saya nggak Apa mau ini? membahas. Ada yang bilang Trinitas, Tritunggal. Ada yang bilang Bapak adalah satu dengan Bapak itu turun juga. Bapak itu adalah Yesus. Ah, itu saya tidak seperti itu. Sesuai yang tertulis Alkitabiah. Bapak tidak pernah ikut campur di dalam kemanusiaan. Dia adalah Bapa semesta alam. Ini salah satunya bumi kita ini, bumi ini salah satunya aja ini yang berdosa. Oh, Contoh berarti semesta berarti alam yang waktu berdosa. Yesus membangkitkan orang mati itu dia dapat kekuatan dari mana kalau bukan dari Bapak? Dari Bapa, dari Bapa. Katanya nggak ikut campur bapaknya. Kata ibu Maksud tadi Bapak saya- itu tidak ikut campur kemanusiaan Yesus. Saya tanya, yang membangkitkan orang mati, waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu dapat kekuatan dari mana? Dari Ini Bapak loh, kata Anda. Pak Ustadz gini, dalam Ini arti apa, teman-teman? konteks tidak ikut campur itu, konteks tidak ikut campur itu Bapak di apa gitu? Apa? Artinya Bapak tidak ikut campur. Bapak terlalu gimana ya saya bilangnya? Bumi ini terlalu kecil urusan Bapak. Ya. Oh, jadi Betul dia nggak? Bapak itu mengutus firman-Nya kayak gitu. Yes. Jadi manusia. Mengutus anaknya melalui firman perkataan. Firman itu adalah perkataan, ucapan. Jadilah bumi, jadilah matahari. Jadi Yesus itu jadi Yesus itu berasal dari Bapa, satu dengan Bapa, tapi bukan Bapa gitu. dua entitas. Dua, baik. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapa yang Tuhan. Saya mempertuhankan Yesus karena saya tidak mengenal Bapa, saya pertuhankan Yesus. Oh, Tapi nanti di sorga, Anda tidak nanti di mengenal sorga. Bapa, Anda tidak mengenal Bapa lalu Anda menuhankan Yesus. Gitu. ya saya mengenal Ah. Bapa melalui Yesus. Sekarang Dialah saya mau jalan. tanya, Bu. Ya, di Matius 7 nomor 21 ya, kata Yesus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Yes. Bapa agar ibu menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Ah. kamu ingin mengenal Bapa, ya itulah saya. Gini, Lalu, saya tahu itu, saya- Bu. Saya tahu itu. Yang saya maksud, di manakah kehendak Bapa agar ibu atau Kristen menuhankan Yesus?
Ya, gini Pak Ustadz. Kalau saya tunduk tahluk kepada Yesus, apakah itu kehendak Bapak? Benar, kehendak Bapak. Di mana tertulisnya? Kehendak Bapak agar menuhankan Yesus itu di mana tertulisnya? Ya, kan Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu, itu Yesus jalan kehendak Bapa, di mana Bapa memerintahkan, Bapa yang di sorga memerintahkan, Tuhankanlah aku, kata Yesus. Mana itu? Ya, artinya semua perkataan itu dari Yesus dan Bapa secara langsung tidak ada ke manusia. Hanya Yesus jalan. Jadi salahkah saya mempertuhankan Yesus? Ya salah, karena kan bukan kehendak Bapa. Bapa di surga itu tidak ada menyuruh Anda menuhankan Yesus. Lah, kayak gimana? Kalau ada mana dalilnya coba? Bagaimana Bapa memerintah? Karena kita berkomunikasi kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yesus mengajari berdoalah kepada Bapa, doa Bapa kami yang di sorga. Kan? Yesus mengajari kan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya kan? Akhir-akhirnya melalui anakmu juru selamat penebus dosa kami, Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak ini bentuknya kayak gimana sih? Ya mana kita kan nggak mengenalnya. Kata-kata Bapak itu kita nggak mengenal. Nggak hanya mengenal. melalui Yesus. Iya. Setelah di sorga nanti kita mengenal Bapa. Oh, kagak ketahuan siapa itu Bapak gitu ya? Nggak tahu saya. Jujur saya Nggak nggak tahu. tahu. Tahunya dari Yesus. Oh, nggak tahu. Taunya dari Yesus. Makanya saya heran kepada umat Muslim, kenapa bisa langsung ke Bapa? Hah? Ya kan? Sementara Bapak itu nggak dikenal, saya nggak dikenal manusia. Loh, Hanya melalui utusan. Nah, utusan yang benar-benar utusan yang benar-benar dari sebelah kanan Bapa, yang dia tadinya bersama-sama Bapa, hanya Yesus. Semua nabi tidak ada bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada. Dengan Allah kata tidak Yesus, Bapak Nabi itu tidak Muhammad dapat dilihat. tidak pernah bersama-sama dengan Allahnya. Ibu, Tidak pernah. kata Yesus, Bapak itu tidak dapat dilihat dan suaranya tidak dapat didengar. Lalu? Tapi berwujud. Wujudnya? Di mana wujudnya? Nah, ini Pak, di saat penciptaan Bapa berfirman, marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Berarti ciri-ciri Bapa itu seperti kita. Oh. Kan segambar. Kira-kira mirip kayak kita ini, cuma mereka sempurna, perfect gitu loh. Cuma ada yang pesek kayak aku nih, ada yang berubah, ya orang itu perfect. Nggak seperti Jadi kita Bapak nih, itu mirip-mirip manusia gitu. Iya, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Perkataan itulah membuat bahwa manusia itu segambar dengan Bapa. Lah, kalaunya Bapak itu segambar dan serupa dengan manusia, manusia ini ada dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Mana itu yang perempuannya kalau gitu? Oh, berarti Bapak nggak mengerti dalam hal penciptaan si Hawa, diambil dari rusuk. Semuanya laki-laki, he. Di bahasa Inggris, he. Tulisan di Alkitab bahasa Inggris, bukan si, no si. Mumet ya teman-teman kayak gini ya. Mumet gitu, nggak jelas semuanya. Para perempuan sejak diciptakan si Hawa dari tulang rusuk Adam. Benar apa betul? Ya Bapak itu kan laki-laki toh Bu. Bapak itu kan laki-laki. Ya. Sejarah Mana? Sekarang mana Tuhan perempuannya mana? Nggak ada. Di surga nggak ada perempuan. Gini, malaikat yang ada. Gini Pak. Sejarahnya ada perempuan itu sejak diciptakan si Adam, si Hawa dari tulang rusuk Adam. Betul apa betul? Lah, kalau yang seperti itu berarti ya Bu ya, kalau serupa dan segambar Bapak menciptakan juga ibunya gitu. Tidak. Segambar. Laki-laki sama Katanya perempuan segambar. sama.
Ya segambar perempuan laki-laki kan sama manusia. Sakit pala saya, teman-teman. Pak Ustadz, Ah. lahir anak Pak Ustadz, nanti udah punya anak belum? Lahir anak Pak Ustadz, laki-laki perempuan tetap segambar kan? Ah, segambar kayak Tetap. gimana? Lah, nggak mungkin perempuan jadi Kayak gini, apa, kayak bentar-bentar. Saya seorang arsitek, ya. Saya seorang arsitek. Saya mau bangun rumah. Marilah kita bangun rumah serupa dan segambar dengan kita. nggak mungkin. Bukan udah berarti mati. rumah itu sama dengan saya. Gimana sih? Aduh, saya nih arsitek mau bangun rumah. Kata saya marilah kita menggambar ya rumah serupa dan segambar dengan Jadi- kita. Nah, kan kayak gitu. Itu benda mati nggak mungkin. Itu Aduh. benda hidup. Yang hidup. Allah yang hidup, makanya hidup karena kita hidup. Jadi begini, intinya Pak Ustadz, itu semua melalui iman. Iman dan Roh Kudus yang datang menerangi hati manusia. Kalau tanpa itu tidak akan mengerti. Percayalah. Ini Makanya konsep Pak Ustadz berdoa konsep supaya ibu diterangi ini sama Roh Kudus. konsep ibu ini paling mumet, Bu. Mumet. Berarti Yesus itu tidak ada maha adilnya, nggak ada. Pak Ustadz, bagaimana nggak mumet? Saya kan dari lahir sudah Advent. Ya Sementara iya. Pak Ustadz baru 5 menit kita bicara. Udah Saya bicara. pengen tahu tentang konsep Anda. Makanya Yesus itu tidak bisa disematkan maha adil gitu. Tidak. Berarti Yesus itu bukan Yesus Tuhan. itu sebagai Yesus itu hambanya Bapa. Yesus itu sebagai anak, Yesus itu sebagai utusan. Banyak yang disandra sama dia. Dia bukan maha. Yang Iya. maha itu hanya kepada entitas Bapa. Berarti dia bukan Tuhan gitu ya. Iya, dia tidak bisa Oke. berbuat apa-apa kalau tidak Bapa. Bukan Tuhan. Baik. Jadi Bapak yang Tuhan. Oke. Terus apa yang Ibu ketahui tentang Islam? Kayak gimana? Catat ya, bukan Tuhan kata Ibu. Oke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz karena bertanya seperti itu, saya jadi tahu perbedaan karena kadang-kadang saya melihat roomnya Edis. Saya jadi tahu Islam. Sejujurnya saya tidak tahu karena saya. Ibu tahu Islam dari Room Edis, sedangkan Edis aja kagak paham dengan Islam. Ya terserah lah, tapi dia menurut dalil semua dalil. Jadi Di mana dalilnya? Dalilnya Edis aja kagak bisa baca Quran. Ya, Wah, gini, Pak Ustadz. salah berarti Ibu. Ya. Belajar oke. dengan orang yang Saya salah. tidak- Apa saya kayak tidak gimana? pernah Islam. Saya tidak pernah mempelajari Islam. Pertanyaan saya, ini aja yang paling fundamental. Kita sama-sama mencari keselamatan, betul? Keselamatan di dalam hidup yang kekal ke depan. Ini yang kita ceritakan ini semua tentang vertikal tadi. Vertikal hubungan ke Tuhan, bukan ke kemanusiaan, oke? Nah, nanti masalah silaturahmi dengan Pak Ustadz, ya kita bisa jumpa, ngopi apa segala macam. Maaf, saya nggak minum kopi. Itu secara kemanusiaan, ya kan? Silaturahmi persaudaraan. Ini masalah vertikal. Yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz, ini kan masalah keselamatan. Apakah dengan tidak mengerti bahasa Arab kita nggak selamat ke surga? Lah, Itu aja pertanyaan saya. Coba. enggak juga, Bu. Nah, itu dia. Jadi di sini Kalau saya kita janggal mau, kadang-kadang. Bu, ya. Kalau kita mau ke surga itu innalladzi na'amanu wa amilu solihati, beramal dan beriman, takwa. Oke. Kata beriman itu apa? Turut hukum? Ya, menjalankan gimana? semua, Tapi- percaya dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya. Ya, percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan yang gaib. Tuh, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya, kepada malaikatnya, percaya kepada nabi dan rasulnya, terus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkannya, percaya kepada kiamat, dan percaya serta dari qada dan kadarnya. Nah, gitu. Oke.
Ya, Jadi itu- kayak gini, Bu, ya. Itu kan Kalau di Islam itu, ya Bu ya, yang namanya Allah itu bukan makhluk. Buang jauh-jauh dulu pikiran Anda Allah itu sama dengan makhluk. Apa yang Anda pikirkan itu semuanya makhluk. Oke? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tuh. Gak sama dia dengan apa yang kita pikirkan. Itu dulu, dia bukan makhluk. Terus Bu ya, kalaunya kita merujuk dalam Islam tuh ya, Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi kalaunya ada konsepnya 3 dalam 1 berarti salah udah konsepnya. Bukan seperti itu Tuhan semesta alam. Katakanlah Ya, Allah berarti itu kan Anda esa. Habis itu Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, ya. Itu dulu Ibu pegang. Kalau ada ya Tuhan digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, Bu, ya. Tapi Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Habis itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Nggak ada yang sama. Benar, itu benar. Jadi nggak ada Tuhan itu menjelma-menjelma, nggak ada. Nggak ada. Tuhan itu menjelma, nggak ada. Atau dalam Islam. Oke. Nah, cara mengetahui Tuhan itu ada kayak gimana? Kan kayak gitu. Nah, Allah itu ada katanya kan. Tapi ya cara mengetahuinya kayak gimana? Mana orangnya? Kan kagak kelihatan dengan mata kan gitu. Ya melalui Betul nggak? iman. Ya, Melalui betul nggak? iman. Ya. Kayak gini aja Bu, gampang. Ya, caranya. Bu, Ibu pakai apa sih suaranya mantul? Ibu 2 HP kah? Nggak ada. Saya nggak ada. Oh ini. Mantul suaranya Bu. Saya matiin kok internetnya. Saya mau buka Alkitab tadi sini. Iya. Nah, ini udah Nggak enggak. ada Pak. Nggak ada. Masih nih. Nggak ada. Saya buka apa-apa. Coba tanya teman-teman mantul suaranya. Kagak. Suaranya 2 Bu, Ibu ngotot. Saya nggak pakai headset Pak. Nggak. Saya headset saya ini nggak ada. Udah gini aja dah, Ibu turun dulu keluar TikTok naik lagi coba. Mantul Oke, suaranya nggak soalnya enak. saya Pak udah ditunggu di room yang lain. Ibu turun dulu, untuk saya turunkan dulu, habis itu naik lagi gitu. Suaranya mantul nggak enak. Baik, saya turun dulu. Oke. Oke. Udah ya, kata teman-teman. Mantul suaranya ya. Makin parah katanya Bu mantulnya. Masa? Mantul. Gimana ya caranya? Volume HP Ibu coba dikecilin kah? Coba. Kecilin kah? Coba ya. Coba saya turunin. Udah? Iya, masalahnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kecil. Nah kalau ini nggak ada mantulnya nih. Masih juga. Aduh, kenapa ini? Ada Pak ini pengganggu. Kalau memang apa? Iya, biasanya ibu gara-gara buka 2 aplikasi atau ngerekam itu biasanya kayak gitu gara-garanya. Saya nggak pernah rekam. Kalau ibu biasanya ke mantul itu waktu nge-TikTok ya, mantul itu gara-gara ngerekam, gara-gara buka 2 aplikasi gitu. 2 aplikasi saya udah hapus semua tadi, udah. Ya aplikasi lain berjalan juga di belakang layar gitu. Ini udah enggak Bu, udah aman nih Bu, ya. Oke? Itu datang. Nah, Bu. Jadi kita lanjut lagi ya. Di dalam agama Islam ya Bu ya, semuanya itu beda dengan Tuhan. Nah, terus bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada?
Oke? Betul? Nah, gini aja dah, Bu. Kita ngajak berpikir dulu. Bu, tuh, dari ujung rambut ibu tuh ya, sampai ke ujung kaki ibu. Ada nggak yang dibikin ibu sendiri? Ya nggak ada lah Pak Ustadz. Itu kan Tuhan yang apa? Tuhan yang berkehendak semua. Ah, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menciptakan ibu kan? Ya. Nah, ketika ibu di dalam rahim ibunya ya, Ibu Karyana di dalam rahim ibunya, ketika mata Anda dibentuk, Anda lihat nggak bentuk Tuhan? Tidak, saya tidak pernah, belum pernah lihat. Enggak kelihatan kan bentuk Tuhan? Ah, makanya di dunia kalau ada Tuhannya nongol, berarti bukan Tuhan. Ah, kayak gitu rumusnya ya. Berarti kalau ibu tidak melihat ya, waktu ibu diciptakan dalam rahim ibunya ya. Ibu tidak melihat dengan mata ibu. Bentar dulu. Bentar. Ibu tidak melihat di dalam rahim ibu ya. Tuhan waktu menciptakan ibu kagak kelihatan Tuhannya. Berarti ya, sewaktu Anda di dunia, Tuhan itu kagak bakalan kelihatan dengan mata Anda. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, berarti itu bukan Tuhan. Ya, gitu. Itu rumusnya, Bu. Ya, rumusnya kayak gitu. Searching aja Pak Ustadz, Yesus adalah Tuhan. Semua ada di sini. Nggak perlu ke Google, kita ini masalah keimanan, Bu. Ya. Nih, saya searching di ini nih. Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari lainnya kagak jadi Tuhan gitu. Karena maunya Tuhan atas hari Sabat, hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Yesus itu penciptaan berhenti pada hari Sabat, hari ketujuh. Karena Yesus itu kebiasaan hidupnya adalah berhari Sabat. Hari Sabat itu hari ketujuh, hari pemberhentian, yaitu hari Sabtu. Makanya berhenti hari Sabtu. Gini, Bu, ya sebelum kita ke dalil, kita menelaah dulu bagaimana Tuhan itu. Kan kita udah tahu waktu kita diciptakan oleh Dia dalam rahim ibu kita, Tuhan itu kagak kelihatan. Dikunci dulu, Tuhan itu kagak pernah terlihat gitu dengan mata kita. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol, berarti itu Tuhan tuh bisa jadi gitu. Ya. Atau Tuhan-Tuhanan kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu harus kelihatan? Enggak bisa kelihatan dia, mata kita yang terbatas. Oh. Nah, mata kita ini terbatas, Bu, ya. Coba Ibu tanpa cermin, bisa nggak Ibu lihat telinga pakai mata Ibu? Iya. Bisa nggak Ibu melihat pakai mata Ibu, ya, melihat telinga di samping mata Ibu nih? Ya di surga nanti bisa semuanya. Bentar, yang saya tanyakan saat di dunia ini, yang saya tanya di dunia ini nanti ke surga, jangan kemana-mana. Saat kita di dunia ini, kita bisa nggak melihat telinga telinga kita tanpa cermin? Jatuh ke dalam dosa. Habitat kita dulu nggak seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan dosa, Bu. Ya, kemampuan mata kita yang kita bahas. Mata kita ini bisa nggak lihat telinga tanpa ada alat bantu? Bisa, aku melihat kuping Pak Ustadz. Kayak gimana? Terjemahkan kuping Pak Ustadz berarti seperti kuping saya, bisa. Itu kan artinya pakai alat bantu saya. Tanpa alat bantu kosong kayak gini bisa nggak Anda lihat telinga? Mana telinga? Telinga mana telinga? Bisa ngelihat nggak? Iya, lihat telinga teman berarti seperti itu telinga saya. Itu kan namanya bercermin tanpa bantuan gitu. Oke. Bisa nggak? Sepaham. Kalau itu sepaham lah. Oke. Ya, berarti kan mata kita ada keterbatasannya. Melihat telinga saja kagak bisa. Alih-alih mau melihat Tuhan. Kan kayak gitu. Ya, betul. Jadi Tuhan dari dulu, Bu, ya. Tuhan dari dulu sampai sekarang itu kagak akan pernah nongol. Gitu. Kagak akan pernah nongol, kagak akan pernah jadi manusia. Makanya kan Yesus berkata, Bu, ya, ini zaman Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan kagak bisa dilihat.
barang siapa yang melihat Tuhan, maka dia akan mati. Tuh ya, di Keluaran Nabi Musa. Lalu Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 37, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, kagak kelihatan. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itu menurut Yesus. Habis itu menurut Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absor. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Dengan iman aja Pak Ustadz. Jadi kunci dulu ya, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol dapat dilihat dengan mata, berarti itu bukan Tuhan ya. Nah gitu ya, kita ikuti jalurnya para nabi. Tuhan itu kagak pernah kelihatan. Bu, coba ya, dulu di zaman Abraham, kalau manusia lihat Tuhan ya, manusia akan mati. Di zaman Musa, manusia lihat Tuhan ya, manusianya akan mati. Di zaman Yesus, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Apa kayak gitu? Tiba-tiba di zaman Yesus ya, Tuhan kelihatan oleh manusia. Manusianya kagak mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Pakailah akal ya. Oke. Gitu, Bu. Banyak di sini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ada banyak banget. Tapi Yesus sendiri nggak ada berkata dia Tuhan. Ya. Ya itu kan kata orang Kristen, kata Google, kata orang-orang ya Yesus itu Tuhan. Mau inisiatif. Tapi kata Yesusnya sendiri nggak ada. Dia mengaku aku adalah Tuhan. Nggak ada. Ngapain saya Jadi percaya gini, kata orang? Lebih baik saya percaya kata Yesus. Jadi ada seorang murid bertanya kepada Yesus, siapakah engkau, guru, katanya kan. Lalu hanya Petrus yang menjawab. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, utusan Allah, utusan Bapa gitu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, itu kamu tahu, Roh Kudus yang dari surga mengajari kamu, yang memberitahu kamu. Artinya, ya kan, Yesus berkata demikian, ada Roh Kudus yang dari Bapa mengajari Petrus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu siapa, Bu? Roh Kudus itu siapa pula? Oke. Roh Kudus itu bisa dibilang tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi ya sudah ada. Bapa itu Alfa dan Omega dan tak bermula dan tak berakhir. Ngibul Itu di dalam Bapa melekat Roh Kudus itulah. Nah, sekarang gini. Bu, bentar, saya mau tanya Roh Kudus nih, ya. Oke. Bu, ketika Yesus mau dilahirkan, sebelum dilahirkan itu Roh Kudus datang ke Maria, betul? Betul. Ya. Melalui malaikat Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Yes. Iya. Bu, coba Anda buka, ya. Siapa itu Roh Kudus di dalam Lukas? Apa katanya Pak Ustadz? Siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Ya. Dari mana Roh Kudus itu Tuhan? Malaikat itu wadahnya Roh Kudus. Hah? Pak Ustadz. Katanya Tuhan. Oh, salah. Roh Kudus bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan juga. Ya. Beda lagi. Ini sekte ibunya beda lagi, teman-teman. Roh Kudus bukan Tuhan. Beda. Gini Pak Yusuf. Edis bilang 3 Tuhan. Edis bilang, nah saya nggak aku itu. Bagi saya nggak cocok. 3 Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus sama-sama Tuhan. Jadi 3 Tuhannya. No.
tiga entitas. Tidak. Dua entitas, di dalam keduanya itu adalah Roh Kudus. Nah, Karyana ini tempat bertenggernya Roh Kudus, tempat bertenggernya roh jahat, tempat bertengger. Nah, itulah manusia. Jadi itu berganti-gantian, Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Kadang saya memaki, datang roh jahat. Kadang saya, udahlah maafkanlah, datang Roh Kudus. Jadi itu berganti-ganti di dalam tubuh manusia. Tapi Bapa dan Yesus tidak pernah masuk roh jahat. Ya kan? Yang ada Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Anak. Begitu Pak Ustadz. Roh Kudus itu Jadi bukan Tuhan Roh gitu. Kudus itu dituhankan, tidak, salah. Iya. Roh Kudus bukan Tuhan. Lalu apa perannya malaikat dia? Roh Kudus itu begini Pak Ustadz. Pekerjaan Roh Kudus, contoh nih pekerjaan Roh Kudus. Mari kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita, lalu diambillah dari tanah liat. Ini yang berfirman Bapa, tapi pelakunya adalah anak. Anak membuat suatu, dan mereka bekerja membuat tanah liat, dibuat kepala, dibuat tangan, kaki, sempurna. Lalu dihembuskan napas kehidupan ke hidungnya, jadilah manusia yang berisi jiwa, roh, dan tubuh. Oke? Rumit itu ya. penciptaan. Oke, sepakat ya Pak Ustadz. Nah, rumit, runyam gitu ya. Gini Pak Ustadz. Apalagi? Waktu dihembuskan napas kehidupan, terus terjadi ada perutnya di dalam sempurna, terus molekul-molekul ini, urat-urat nadinya semuanya terjadi kayak disulap gitu kan. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk itu. Nah, melalui perkataan dihembuskan napas kehidupan. Ya Pak, terus tumbuh mata, hidung, kepala ini semua ini dengan sempurna, perfect, bukan seperti sekarang saya beruban. Dulu itu nggak ada seperti ini. Adam itu diciptakan perfect. Oke? Nah, setelah turun sampai sekarang ini dari 900 tahun. Sekarang 75 tahun udah meninggal manusia. Bentar lagi 50 tahun, 40 udah stroke. Makin menurun sampai Tuhan datang. Oke? Jadi yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Tapi Roh Kudus ini bisa kerjasama dengan yang lain nggak? Kerjasama bagaimana? Orang dia di dalam Bapa dan Yesus, di dalam Bapa dan Yesus, dan dia ada di dalam malaikat. Nah, Gabriel itu Roh Kudus datang, wadahnya siapa? Gabriel. Gabriel turun ke bumi, berkata kepada Maria, ini aku datang dari roh. Tapi wadahnya adalah malaikat Gabriel. Gabriel, baik. Masuk akal kan? Masuk akal. Baik. Jadi kalau seperti itu coba Anda buka Matius 4 nomor 1, Bu. Oke. Matius 4 nomor 1. Coba bacain dulu. Matius 4 nomor 1. ayat 1. Pencobaan di padang gurun judulnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kenapa tuh? Bisa tuh kerjasama Roh Kudus dengan iblis tuh. No. Pengertiannya ini begini. Kayak gimana? Okay. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di situ bukan kerjasama, Pak. Pada saat itu kan Yesus kan berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu dia kan sangat lemah, udah lemah. Di akhir-akhir di saat dia udah sangat lemah, kesempatanlah ini iblis mengangkat dia, ya kan, ke padang gurun. Nah, coba lihat kosakatanya itu. Tujuan Roh Kudus membawa ke padang gurun itu untuk apa? Dicobai iblis. Kerjasama mereka. Coba Ibu baca yang betul. Nih Bu. Ya. Nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa?
untuk dicobai iblis tujuannya. Ya. Iblis Jadi gini. dengan Roh Kudus ini dia kerjasama, Bu. Tapi kan Yesus berkata di sini, Pak Ustadz. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Jangan Iya, mencobai Tuhan nanti Allahmu. coba kita baca Lukas 4-nya ya. Lukas 4 kayak gimana? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kerjasama Roh Kudus dengan iblis, Bu. Kalau Ayo. mencobai itu apakah itu pengertiannya kerjasama? Lah, coba Roh Kudus itu bawa ke KFC makan-makan, nggak akan dicoba iblis. Saya Roh Kudus itu Nggak kerjasama dengan iblis, dia bawa ke padang gurun. Coba dibawa ke KFC ke makan-makan, ajak Yesusnya gitu, nggak bakalan dicoba iblis itu. Aduh. Jadi gitu Pak Ustadz, saya nggak mengerti pengertian Pak Ustadz. Ini semua jadi, saya kan sudah ada urutannya semua, jadi nggak bisa di ini, nggak bisa Iya. dipecah, gitu. Seharusnya Karena Roh Kudus dari kecil sudah tahu saya- Yesus itu, Bu, Yesus itu lapar, bawa ke warteg kayak gitu buat makan-makan. Ngapain dibawa ke padang gurun buat dicobai iblis? Oh, Nampak kali itu kerjasamanya Roh Kudus dengan iblis di situ. Pak Yusuf, jangan mengintervensi iblis dong. Itu kan hak dia. Iya, masalahnya ngapain coba Roh Kudus kayak gitu kerjasama sama iblis? Bukan kerjasama. Bukan. Coba Nah, kalau ini Roh Kudus berkata di sini. bawa ke warteg gitu ya, Yesusnya dibawa Roh Kudus ke Nah, warteg buat di sini makan-makan, pertanda nggak bakalan bahwa dicobai Yesus adalah iblis. Di situ pertanda Yesus berkata kepadanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu pertanda bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak ada di situ, jangan mencobai aku Tuhanmu, nggak ada. Kan kagak kayak gitu. Kagak usah dipelintir-pelintir perkataan Yesus. Jadi itulah Pak Ustadz, itu rumusnya tadi. Kecil jalan ke surga, sedikit yang sampai. Besar jalan ke neraka, banyak yang ke sana. Sulit mengerti kalau tidak dari melalui roh. Itu. Benar. Iya. Makanya gimana mau kita mengerti, Bu? Ya, isinya aja yang kayak gitu. Bikin bingung gitu. Pak Ustadz, Pak Ustadz ganteng deh. Apa? Jadi aku kan bukan merayu ya Pak Ustadz. Aku suka dengan gaya Pak Ustadz, low, ya kan? Dan mau menerima, itu tandanya ilmunya sudah tinggi. Tapi kalau kayak Bang Juma, nggak ngerti saya. Maaf. Ya, Saya nggak ada urusan, setiap orang itu beda-beda cara bawanya, Bu. Ya. Maksudnya gini, Pak. Ada ya selalu bilang Oten itu menghujat, itu karena ilmunya nggak sampai ke sana. Jadi emosinya lebih tinggi. Ngapain kita emosi, orang ini hubungan vertikal kok. Kita besok-besok kita berpelukan, nggak apa-apa ya kan? Baik-baik kan? Ya nggak Pak Ustadz? Kenapa harus panas-panasan kita? Ini hubungan vertikal ke atas, hubungan kemanusiaan. Ya kita. Ya nggak? Setuju ya? Jangan kita bahas pengalihan dulu. Iya, saya belum selesai nih. Ya, belum selesai nih sama Ibu.